Halo great people, kembali bertemu gue dengan John Christopher di channel Fugol Coffee Roaster. Hari ini edisinya kita lagi jalan-jalan ke salah satu kebun supplier kita, yaitu Wanoja. Jadi lokasinya kebun Wanoja ini ada di Kamojang. Kamojang ini adalah perbatasan jalan tengah antara penghubung antara Bandung dan Garut. Jadi kalau mau ke Garut tuh bisa lewat daerah ini, Kamojang. Kebetulan kenapa kita hari ini ada di kebun, gara-gara ada teman kita Dominic lagi datang dari Korea. Terus dia pengen jalan-jalan ke kebun. Dan kayaknya selama ini kita juga nggak pernah buat vlog di kebun. Jadi gua pengen sambil ya ajak great people lihat kebun dari salah satu kopi bestseller kita, yaitu Watermelon Smash. Nah, ini adalah kebunnya, dan hari ini juga ada Satrea. Satrea adalah pemilik dan petani dari kebun Kamojang milik Wanoja. Jadi let's go, kita jalan-jalan. Halo great people, jadi ini adalah Satrea. Satrea adalah pemilik dari kebun Kamojang dan Wanoja. Dan di sini adalah Dominic. Dominic adalah our friends from Australia. Now Dominic back to South Korea. Now Dominic want to see the farm, and maybe one day Dominic want to buy the coffee from Kamojang, from Wanoja, and sell it to Korea. But be careful, Dominic mind is unstable sometimes. So yeah, just keep moving. Everything is true. Ini kita lagi pruning ini. Jadi ini bagian dari peremajaan kita. Jadi kebun kita ini lagi diremajain. Seperti dilihat ini di spot ini udah ada yang kosong-kosong, banyak yang kosong. Itu kita cabutin di akhir tahun 2024 lalu. Nah, sekarang kita butuh cahaya buat tanaman baru yang bakal kita tanam. Ini sebelah sini tuh udah seperti ini, udah dapat pencahayaan, nanti biar optimal, dan dia bakal tumbuh lagi nanti di musim kemarau. Jadi nanti bakal pas ketika kemarau dia bakal nutup lagi. Nah, ini sebelah sini kayak gitu. Bisa dilihat yang sebelah sana itu ada row-row, itu yang baru juga. Jadi ini project kita tahun ini buat peremajaan. Jadi berapa total luas kebun lu, Pak? Jadi total luas kebun itu sekarang ada sekitar 20 hektar. Dulu kita start di 1,5. Ini spot pertama kita. Nah, kalau ini yang kecil-kecil nih apa nih yang baru tumbuh? Ini yang baru, ini andung sari. Kita pakai pola tanam sistem pagar. Dia usianya baru 2 tahun. Kita baru pindahin ke spot ini. Kalau sistem pagar nih terinspirasinya dari apa? Terinspirasinya dari sebetulnya Kolombia sama Brazil dan YouTube tentunya ya. Iya. Jadi buat ngejar produktivitas dan efektivitas lahan, karena dengan sistem ini 1 hektar itu kita bisa dapat sekitar 5.000 pohon. Sedangkan satu pohon itu setidaknya bisa 3 sampai 5 kilo. Jadi kita bakal dapat harvest 25 ton maksimal, minimumnya 15 ton. Gua kira tadi pagar-pagar ini terinspirasi dari pagar betis. So this is half. We already walk for the half farm. And what do you think about the farm so far? So this farm actually has a lot of potential, I think. Okay, thank you. And then done. Thank you. And then it has a lot of potential, as I say. And also, if we have the very good technique is fermentation and also harvesting skill, I think we can make a super good quality of the coffee, I think. Honestly, yeah. It's atmosphere and also it's terroir. It's so good. So good. Thank you so much. Yeah. You know what? I met Satrea first time 2019, 6 years ago. Before, the stomach is not that big. Now having a lot of money, now it's getting bigger. Like me? Same like you. Like you. Jadi sekarang kalau kita jalan, kalau di jam gua, GPS gua kasih tahu kalau sekarang ketinggian kita ada di sekitar 1.500 meter di atas permukaan laut. Nah, kebunnya Satrea ini ketinggiannya kisaran paling bawah tuh sekitar 1.300, yang lebih atas lagi tuh 1.600. Kalau di kebun kopi, ketinggian kopi itu salah satu variabel yang akan mempengaruhi tingkat kompleksitas atau manis dari kopi. Jadi dengan ketinggian 1.500, biasa kopi-kopi akan lebih manis, lebih kompleks dibandingkan kopi-kopi yang di bawah. Tapi variabel lainnya, misalnya varietas, itu juga berpengaruh. Jadi ketinggiannya kisaran dari 1.300 sampai 1.600 meter di atas permukaan laut. Guys, kalau kita lihat di sini, ini salah satu hamparan kebun dari Satrea. Jadi
konturnya cukup berbukit, naik turun. Jadi ada bagian-bagian yang tinggi banget, ada bagian-bagian yang curam banget. Jadi buat teman-teman yang belum pernah mungkin pergi ke kebun kopi dan lihat video dari kita, proses panen kopi itu nggak gampang, butuh banyak tenaga, dan ya dengan ketinggian seperti ini cukup berbahaya. Jadi memang ketika ada kopi-kopi yang kualitasnya bagus, kadang harganya memang lebih tinggi. Kenapa? Karena memang proses untuk mendapatkan kopi tersebut memang lebih susah. Nah, kalau kita lihat di sini, ini bagus banget. Di belakang kita ada gunung. Kalau lihat sebelah sana itu ada gunung juga. Jadi aliran udara, cahaya matahari cukup melimpah di daerah ini. Jadi ya inilah kebun Satrea, salah satu kebun yang gua demen kalau gua datengin. Jadi teman-teman, kita ada kopi yang kita kasih nama Yellow Caturra. Nah, Yellow Caturra itu sebenarnya ada varietas. Nih, kalau dia matang warnanya kuning. Nah, kita pernah dapat dari Satrea panen pertama dari Yellow Caturra dan rasanya enak banget. Bahkan kita sempat pakai buat kompetisi. Cuma ya, Yellow Caturra ini enak banget guys. Ini bisa dimakan guys, cerinya. Kita bisa cobain rasanya. Jadi kalau yang lebih oranye itu lebih manis. Nah, kayak gini. Ya, ini bisa dipetik. Ini kayak gini. Nah, terus kita bisa makan buat kita cari tahu rasanya. Nah, kalau biasanya orang cari tahu tuh Brix-nya, level Brix. Brix tuh adalah kandungan gulanya. Biasa range-nya tuh yang acceptable dari 16% sampai 20%. Tapi kalau Brix levelnya lebih tinggi daripada 20%, 21%, 22% tuh jauh lebih bagus lagi. Nah, ini kalau bisa dimakan dan rasanya manis banget. Manis banget. Nah, manis pendi dong. Nah, kalau dikeluarin jadinya ada beans 2 biji kayak gini. Nah, kalau kalian lihat ini ada yang kayak lendir-lendirnya. Nah, itu namanya mucilage. Itu adalah daging buahnya. Nah, nanti daging buahnya dikeringin, terus nanti di dalam ada kulit tanduk. Nah, kalau dibelah dalamnya kayak gini, guys. Oh. Itu isi bijinya. Yang keras ini kulit tanduk. Yang keras kulit tanduk, dalamnya biji kopinya. Oke. Gue jalan dari tadi kan ada pohon-pohon yang lebat, ada pohon-pohon kagak lebat. Nah, ini di depan kita sekarang ada pinus yang kayak dipotong-potong kayak gitu. Nah, apakah ini emang dipotong atau rontok sendiri atau gimana? Ya, ini jadi ada yang dipotong, ada yang rontok sendiri. Tapi intinya sih kita harus jaga cahaya matahari biar tetap bisa masuk. Nah, apa efeknya cahaya matahari buat si tumbuhan kopi sendiri? Tumbuhan kopi itu kan tanaman ya, tanaman itu butuh cahaya matahari buat fotosintesis. Otomatis ya harus ada cahaya matahari yang cukup buat masuk ke dalam. Jadi nggak boleh berlebih, tapi tidak boleh kurang juga. Makanya kayak gini, kalau ini tidak di pruning, dia terlalu gelap, nggak ada cahaya matahari. Nanti tanamannya sendiri tidak berbunga dan akhirnya nggak berbuah. Dan buahnya sendiri kualitinya nanti biasanya kalau terlalu gelap juga tidak optimal juga. Biasanya airnya banyak tapi cara rasa kurang optimal biasanya. Karena dia tidak bisa berfotosintesis secara optimal. Oke, terus gue mau nanya nih, apa hal paling lucu yang pernah lu alami di kebun? Hal paling lucu itu adalah ngelihat macan. Nah, lu ngeliat macan di mana tuh? Itu ngelihat macan di yang paling atas. Gedenya seberapa? Gedenya sekitar panjangnya 2 meteran lah. Panjang 2 meter cuy macan. Nah, itu makanya kalau teman-teman lihat di bungkus Kamojang Green Apple itu ada gambar macan. Nah, itu sebenarnya kita merepresent macan kumbang yang ada di Kamojang, dan emang itu ada macan kumbang. Dulu awalnya juga gua nggak percaya, tapi setelah gua lihat ada video sama fotonya baru gua percaya. Makanya macan salah satu gambar yang kita representasikan di kopinya Wanoja di Fugol. Itu kan hal yang paling lucu tuh. Lucu menurut lu kan ketemu macan ini lucu nih. Hal yang paling menakutkan apa? Paling menakutkan itu sebenarnya kalau di tempat kayak gini yang paling menakutkan itu adalah orang sebenarnya. Jadi kenapa orang? Jadi kalau orang kita nggak kenal, kita nggak tahu dia mau ngapain gitu. Mau ngapain ya, ngeri aja kalau kita nggak kenal. Soalnya kalau wilayah sini kan cenderungnya kita kenal kan orang-orangnya. Sering kejadian nggak? Jarang. Tapi kalau dulu sempet ada yang maling masukin motornya dirombak, masukin ke kebun gitu lah, kayak gitu. Kan ngeri juga. Kalau macan kan paling 1 atau 2, 3 gitu ya, nggak banyak. Tapi yang banyak itu babi hutan kalau di sini. Jadi kalau udah terlalu malam ya babi hutan yang agak ngeri. Nah, terus sekarang kita udah sampai di satu area yang lihat nih. Jadi ke teman-teman lihat ditutupin pakai polybag gitu. Nah, ini adalah area pembibitan. Jadi untuk bisa nanam tumbuhan kopi baru dibutuhkan tunas atau pohon kecil kopi.
Nah, untuk bisa melakukan hal itu harus dibibitkan terlebih dahulu. Nah, jadi si biji kopinya harus ditanam dulu, nanti dia muncul tunas, terus dipindahin ke sini. Nanti di sini pohon kopi yang kecil ini akan direlokasi ke tempat di mana memang mau ditanam si tanaman kopinya. Nah, kalau di sini kata Satrea tadi ini varietasnya lini S. Jadi ini adalah tempat pembibitan untuk varietas lini S. Jadi nanti ketika dia udah mulai agak gede dan tumbuhannya udah kuat, akan dipindahkan ke lokasi yang lain yang masih kosong terus ditanam. Nggak tahu sih, mungkin sekitar di bawah 1 tahun, ya mungkin sekitar 6 bulanan, 4 sampai 6 bulan, habis itu dipindah ke tempat yang baru. Nah, ini adalah titik tertinggi dari Satrea. Ternyata titik tingginya ada di sebelah situ, tapi ini daerah yang lebih tinggi daripada yang tadi kita masukin di bawah. Nah, tadi kita masukin di bawah tuh ketinggiannya berapa tadi gue sebutin ya? Tinggian kita ada di sekitar 1.500 meter atas permukaan laut. Sekarang udah 1.560, jadi naik dikit udah 1.600 yang paling atas. Ini sekarang kita masuk ke wilayah yang cukup baru. Bisa dilihat dari sini, ini lembah terus sampai ke atas. Nah, ini wilayah yang cukup baru. Ini berapa tahun? Ini 2 tahun. Jadi ini kebunnya 2 tahun, nih tanamannya masih kecil-kecil, pendek-pendek, lihat. Jadi kalau yang baru masih kecil-kecil. Nah, kalau yang di atas nih, yang kayak gini-gini, ini udah lebih tua. Ini 3 tahun ada nggak sih? Yang ada yang campuran. Jadi yang lebih gede itu yang lebih tua, yang kecil-kecil yang lebih mudah. Ini gabungan kalau bisa lihat di sini, sama ada sayur terus sampai ke atas. Jadi kebunnya sangat luas. Nah, sekarang kita ada di area luar dari kebun Wanoja. Jadi ini adalah akses jalan yang memang milik Pertamina. Jadi kalau teman-teman lihat ini ada pipa-pipa besar. Nah, pipa-pipa ini tadi yang kata Satrea ngangkut uap panas. Nanti akan dibuang ke bawah dan itu akan dipakai untuk ngegerakin turbin. Jadi ini adalah akses jalannya. Jadi sebenarnya kebunnya Satrea ini cukup mudah diakses dan ketika panen juga lebih gampang karena dia punya akses jalan. Jadi tinggal dikeluarin semua ke arah jalan dan dia bisa bawa ceri-cerinya lebih mudah ketimbang harus ngelewatin lokasi di dalam kebun sendiri. Jadi ya lokasi kebunnya sangat oke. Nah, sekarang seperti yang teman-teman lihat, kita udah berada di area yang berbeda. Kita udah nggak ada di tengah-tengah hutan lagi, di tengah-tengah kebun. Sekarang kita akan masuk ke rumah Satrea atau yang biasa disebut koperasi Wanoja. Let's go. Nah, guys, jadi ini adalah kelompok tani Wanoja. Bisa kita lihat sekitar kita. Nah, gue udah beberapa kali ke sini. Ini mungkin gue datang ke 5 atau 6 kali. Nomor 1 di sini adalah gudangnya Satrea. Ini adalah gudangnya Satrea. Kemudian area situ adalah area untuk cupping dan area untuk kitchen. Kemudian di sini ada ibu-ibu yang lagi sedang sortir kopi-kopinya, sortir supaya tidak ada defect. Nah, buat teman-teman yang sering minum kopi watermelon smash, nah ini adalah pembuat kopi watermelon smash dan ini adalah rumah watermelon smash. Jadi basically ini adalah rumah Satrea dan rumah dari Ibu Eti Sumiati. Ini adalah pesantren. Halo bro. Tuh, ini adalah pesantren. Jadi di sebelah fasilitas Satrea ini ada pesantren. Di sini ada beberapa fasilitas. Cuma nanti kita lihat ke bawah dulu ke tempat pengeringan. Jadi di sini adalah area penjemuran atau drying station, tapi di sekarang lagi nggak ada kopinya, jadi sekarang lagi dibener-benerin. Jadi biasa kalau ada kopinya banyak banget cherry lagi dikeringin, cuma sekarang emang lagi nggak ada aja. Ayo kita turun ke bawah. Nah, sekarang kita lagi di area pembibitan, area dimana kalau tadi kita di atas kita udah lihat area bibitnya udah ditanam di tanah. Kalau di sini bibitnya akan dimasukin ke dalam polybag kayak gini kecil-kecil. Sebelum kopi ditanam, ini adalah bibit kopi. Jadi kalau kita bisa lihat di sini lebih dekat. Nah, ini nih hasil dari biji kopi. Jadi biji kopinya disemai, habis itu dia tumbuh. Nanti dia keluar tunas, terus biji kopinya yang kelihatan dari parchment. Ya, ini adalah parchmentnya. Nah, biasa kalau parchmentnya itu kita nggak akan dapat di green bean karena udah dihaling. Nah, kalau misalnya dia ditanam, parchmentnya akan lepas dan dia akan keluar bibit di sini. Nah, ini adalah bekas dia punya green bean. Jadi embrionya udah jadi. Jadilah seperti ini. Nanti tinggal dipindahin. Ya, jadi bibit-bibit ini dipakai untuk mengganti varietas sigara rutang yang rusak di kebun. Jadi sigara rutang rusak, terus diganti sama ini lini S. Ini semua varietasnya lini S. Ini adalah tempat buat ngejemur kopinya. Jadi bahannya dari bambu. Nah, biasanya akan diletakin para-paranet. Jadi itu kayak jaring-jaring tipis. Terus kopinya akan diletakin di atas. Nah, ini buat proses natural atau honey. Jadi ya sayangnya kita nggak datang pas panen. Jadi kalau pas panen ini semua jemuran isinya cherry. Jadi banyak banget. Ini greenhouse
atau drying house. Jadi biasanya kalau ada kopi-kopi yang butuh cepet pengeringannya, biasanya dimasukin ke sini karena proses pengeringannya akan jauh lebih cepat dibandingkan kalau di sini. Kenapa? Kalau di luar akan tergantung dengan cuaca. Kalau matahari lagi terik, ya pengeringannya bisa lebih cepat. Tapi kalau misalnya lagi musim hujan terus kayak akhir tahun atau misalnya awal tahun, mau nggak mau, kalau mau lebih cepat harus dimasukin ke dalam greenhouse, drying house. Nah kalau nggak salah di Wanoja dia ada 2 drying house facility, ada di sini bawah satu sama di atas satu. Jadi sisanya biasanya dijemur di sini. Ini adalah salah satu rahasia yang tidak banyak orang tahu, kalau ternyata dekat pengeringan ada kambing sama domba Garut. Nah guys, jadi bisa dilihat di sini, ini adalah area tempat penangkaran domba. Jadi sebenarnya tujuannya Satrea pelihara ini selain buat dapat dombanya, dia butuh kotorannya buat jadi pupuk. Jadi adalah pupuk alami. Jadi kayak win-win solution. Dombanya dapat, pupuknya juga dapat. Kayak gitu. Jadi ini naon sia, Aisyah. Coba ngomong. Nah, terus ini kita mau masuk ke daerah mechanical drying. Jadi ini adalah tempat di mana ada mesin untuk mengeringkan kopi secara cepat pakai gas. Ini tenaganya gas ya. Nah, jadi ini alatnya. Nah, ini produksinya dari VNT. VNT ini dari Vietnam. Jadi bisa dimasukin di situ, terus pakai ada gasnya, dipanasin, terus dikeringin. Jadi cepat pengeringannya. Jadi ini adalah tempat di mana sortir dilakukan. Jadi akan dipisahkan yang ukurannya sama. Jadi ada ukuran-ukurannya. Jadi kalau yang kopi-kopinya yang lebih bagus akan keluar di bagian paling kiri. Kopi yang sedang-sedang akan yang di tengah. Yang paling kanan itu yang kopong-kopong. Jadi kopinya dimasukin ke dalam sini. Nah, oke. Jadi dimasukin ke sini nih. Masukin ke situ. Nanti dinaik ke atas. Disedot. Naik ke atas, terus keluarnya di sini. Keluar di sini, nanti masuk ke sini dia digoyang. Dia goyang. Kalau kopinya berat, dia akan masuk ke bagian yang sebelah kanan. Kalau yang paling ringan dia masuk ke sebelah kiri. Nah, biasanya yang kiri itu yang defect. Kayak ini defect, nah dia masuk ke dalam situ tuh. Jadi guys, di sini ruangan ini kalau bisa dilihat, ini adalah piagam-piagam dan brand-brand yang ambil kopi dari Satrea. Dan di sini ada beberapa bungkus Fugol, bisa lihat di sana. Ini ada watermelon smash yang lama. Terus ini ada packaging kita yang lama juga, stikernya. Yang paling baru, yang paling pojok nih, ini watermelon smash. Ini bungkus kita yang paling baru, oke. Nah di sini di ruangan ini juga Satrea ada mesin roasting. Ini mesin roasting 5 kilo. Ini mesin roasting yang lebih kecil. Kemudian di sini bisa fitness juga. Terus kalau mau kettlebell juga bisa. Oke. Terus mau squat juga bisa. Jadi macam-macam di sini. Serba-serbi. Kita udah selesai dari pagi tadi muterin kebun dari atas, terus kita udah turun muter-muter sampai kita ke tempat pengeringan. Terus sekarang kita ada di rumah Satrea kelompok tani Wanoja, dan kita udah selesai melakukan cupping juga tadi dengan dom. Dan terima kasih teman-teman udah ngikutin vlog kita hari ini. Gue berharap kita bisa terus buat vlog, apapun itu vlognya. Tolong kasih ide ke kita, jadi tolong tulis di kolom komentar ada ide vlog apalagi yang dari Fugol kira-kira bisa dilakukan dan dibuat supaya teman-teman senang nontonnya dan dapat pengalaman baru. Oke, jangan lupa cek Tokopedia dan Shopee kita dan Tokopedia shop kita. Jangan lupa like, subscribe, dan komen dan share jika video ini bermanfaat. Oke, terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye.